sekali bercerita tentang sebuah pengalaman. Pengalaman tersebut adalah pengalaman yang tidak pernah bisa saya lupakan, yaitu saat mendapatkan 1 miliar pertama dalam hidup saya. Sebetulnya saya sudah memulai usaha sejak tahun 2000. Jadi waktu itu saya kuliah semester kedua, satu ketika lulus kuliah saya harus mandiri, saya harus bisa mencari uang sendiri gitu pada saat itu. Nah, kemudian saya mencoba berbagai macam usaha. Saya mulai usaha dari buka rental VCD, kemudian jualan komputer, jadi tukang servis komputer, saya jualan herbal, saya ikut MLM 1, MLM 2, dan seterusnya. Sampai lulus kuliah, kemudian saya berkarir di dunia multi level marketing. Tuh, kemudian saya juga berbisnis, bisnis yang konvensional seperti laundry. Ya, saya juga punya coffee shop pada saat itu ya nggak seperti coffee shop sekarang sih ya. Coffee shop zaman dulu kan antara 2009-2010 saya buka laundry, terus coffee shop dan semuanya. Jadi permodalan saya, kendaraan-kendaraan saya, apa yang saya miliki itu kebanyakan saya nyicil semuanya. Sebetulnya banyak sekali orang yang tanya ya sama saya, apa sih yang mengubah kehidupan saya gitu ya. Banyak orang tanya sama saya, bisnisnya apa? Ya, bisnisnya apa? Kemudian banyak sekali yang tanya juga tentang hal teknis, apa yang dilakukan, gimana cara jualannya supaya mendapat 1 miliar pertama, teknisnya seperti apa. Tetapi sebetulnya kalau saya kasih bocorannya sama Anda, hal teknisnya itu mirip dengan dulu yang saya lakukan. Hal teknis secara jualan, mindsetnya, secara teknik marketingnya, terus macam-macamnya itu hampir sama, mirip gitu ya, mirip. Tetapi ada satu hal yang berbeda yang malam hari ini coba akan saya bagikan pada Anda semua. Siapa tahu dari apa yang saya bagikan ini Anda bisa juga mendapatkan peningkatan kondisi finansial Anda. Apa satu hal ini? Sebelum saya ngomong ke satu hal ini, coba saya kasih tahu dulu bedanya ya. Jadi dulu sebelum November 2012, saya sudah berbisnis nih dengan menggulung uang dari hutang, ya, hutang dari bank. Dan saya terbiasa dengan utang piutang saat itu. Dan menurut saya itu wajar karena normalnya orang berbisnis pakai utang piutang. Saya juga menerapkan sistem setting goal. Saya punya target bulan ini apa, tahun ini apa, target itu. Terus kemudian saya coba untuk mencapainya dan seterusnya. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah perasaannya. Jadi November 2012 itu perasaannya berbeda sekali. Ada sebuah kejadian di situ, Anda bisa lihat di video-video lain yang mungkin Anda sudah pernah mendengar kisah saya di November 2012. Ketika itu saya memutuskan untuk berhenti berurusan dengan riba. Kemudian saya jual murah, jual rugi semua mobil-mobil saya. Mobil saya ada 3 saat itu. Dan kemudian saya tutup bisnis-bisnis saya karena sudah nggak kuat lagi untuk membiayai. Karena bisnis yang dimulai dari utang itu tidak akan bisa lepas dari utang. Ya. Maka saya tutupin semuanya, termasuk usaha yang saya geluti yaitu multi level marketing. Saya keluar dari situ. Jadi November 2012 saya keluar dari situ dan merenung, ya, kemudian merenung apa yang keliru nih. Saat itu saya juga sudah merasa capek sekali dengan mengejar target, kalau nggak tercapai tagihan utangnya nunggu gitu. Siapa hari ini yang masih merasa seperti itu? Siapa dari Anda yang masih merasa bahwa Anda punya utang kemudian Anda harus melunasinya atau Anda harus mengangsurnya sehingga Anda harus bekerja keras untuk menutup angsuran tersebut. Sehingga pikiran Anda itu jalan terus gitu. Anda terus-menerus mencari bisnis apa yang bagus, mencari bagaimana caranya untungnya lebih besar, dan setiap hari seperti itu. Dan ini sangat melelahkan. Maka di bulan November 2012 saya berdiskusi dengan istri saya. Diskusi. Anak saya 1 pada saat itu. Dan kemudian saya diskusi gimana kalau ini saya lepas semuanya. Beneran, akhirnya semua yang berkaitan sama utang piutang saya lepas semuanya. Saya lepas tuh ada yang saya jual, ya, kemudian utang-utang saya tutup, gitu. Sampai akhirnya saya tidak punya apa-apa. Beneran, jadi dari mobil-mobil semua saya jual, rumah saya pindah ke kontrakan yang lebih kecil, yang lebih murah, yang lebih hemat. Akhirnya saya berusaha untuk hidup lebih hemat hari itu. Jadi November 2012 saya hijrah dari kebiasaan bisnis pakai utang menjadi tidak pakai utang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah cuma satu sebetulnya, melonggarkan pikiran kita. Sebelum November 2012, setiap bulan tuh saya dapat uang tuh puluhan juta setiap bulannya. Tetapi
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya, baik kebutuhan operasional, kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi semua itu sampai kebutuhan angsuran minus gitu. Jadi di rekening saya itu maksimal ada duit itu 3 juta, maksimal. Padahal dapatnya puluhan juta. Tapi kalau saya lihat saldo itu maksimal itu 3 juta. Bertahun-tahun itu. Sampai terakhir 2012 akhirnya saya memutuskan untuk hijrah dan kemudian melonggarkan pikiran saya. Nah, ini penting sekali. Ketika saya sudah melonggarkan pikiran saya bekerja dengan cara yang berbeda. Memang hasilnya tidak seberapa, tapi selalu cukup. Kenapa? Ternyata kebutuhan saya itu kecil. Operasional saya yang besar, angsuran saya yang besar. Kebutuhan saya kecil sekali. Anak satu, ya, ngidupin istri, ya, cukup kontrak di rumah yang kecil, saya pakai motor kemana-mana dan merintis sesuatu. Saya mulai jualan mulai dari penguat sinyal, saya jualan akhirnya ketemu penghemat BBM itu. Banyak orang yang mengira, oh pasti kalau saya jualannya penghemat BBM saya akan seperti Mas Arli. Belum tentu, bukan itu masalahnya. Yang jadi permasalahan adalah dulu saya berjualan, dulu saya berbisnis itu dengan kepala yang panas, dengan hal yang kemrungsung gitu ya. Jadi kalau hari ini ada orang yang bilang, gak utang, gak semangat, kui lambene jedir. Serius, kenapa saya bilang lambene jedir? Karena itu tidak terbukti, tidak utang, tidak semangat. Enggak gitu. Gak utang itu ya bikin kepala kita lebih longgar. Dan utang itu bukan bikin semangat. Utang itu bikin kita panik, bikin kita gelisah, bikin kita kerja terburu-buru, kemrungsung. Nah, kemrungsung terburu-buru. Benar nggak kira-kira? Silakan ada komen, silakan berpendapat. Gitu. Jadi utang itu bikin kita berpikirnya tidak longgar, ya. Yang penting cuan, yang penting untung, gitu. Tanpa mempedulikan hal-hal yang lain. Sedangkan setelah 2012, bulan November, saya berpikir lebih jernih. Meskipun hasilnya kecil, saya tidak lagi kemrungsung, tidak lagi gelisah, tidak lagi panik apabila tidak mendapatkan hasil. Melainkan saya menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Beda, dapat uang 50.000, tetapi menjalani dengan penuh rasa syukur, itu beda sekali hasilnya. Beda sekali. Jadi hari ini Anda penghasilannya kecil, jangan berkecil hati. Jalani dengan penuh rasa syukur. Jangan ikut-ikut teman yang bilang nggak utang, nggak semangat. Serius, itu sekali lagi saya bilang lambene jedir. Apa bahasa Indonesianya nggak tahu saya, tapi menurut saya itu. Ya. Jadi jangan diikuti. Nggak utang itu bikin Anda lebih longgar. Nggak utang bikin Anda bisa berpikir lebih jernih. Nggak utang itu bisa mendatangkan rizki-rizki lain yang jauh lebih besar kemudian. Jadi kalau dulu saya ada orang yang mencemooh usaha saya misalnya ya, ada orang mencemooh usaha saya, bawaannya emosi, bawaannya marah. Kalau ada orang banyak tanya terus nggak beli, saya tuh langsung panik gitu. Ini gimana ini gitu? Gimana caranya supaya dia beli? Beda setelah saya nggak pakai utang. Ketika ada orang bertanya sama saya tentang produk yang sedang saya jual, saya menjelaskannya dengan santai. Saya menjelaskannya dengan logis, saya menjelaskannya dengan enak. Oh, saya pikir-pikir dulu ya, nggak masalah Pak, dipikir dulu. Justru sebaiknya memang matang-matang dipikirnya. Jangan sampai kita mengambil keputusan terburu-buru. Dengan pikiran yang longgar, perasaan yang longgar, ternyata orang itu bisa membeli lebih banyak. Jadi ketika saya sudah nggak pakai utang, saya melayani konsumen dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa syukur. Satu orang datang, saya bersyukur. Dapat hasil kecil, saya bersyukur. Belum dapat hasil, saya bersyukur. Selalu bersyukur. Anda bayangin, setiap hari kita merasakan hal itu. Itu adalah anugerah yang besar sekali. Sehingga itu November 2012, saya mengubah cara. Ya, mengubah cara berpikir saya, mengubah suasana hati saya. Sampai kemudian bulan Januari saya mulai urus izin-izin usaha, uang itu mulai berkumpul, muter uang tuh jadi lebih mudah sekali, keuntungan tuh jadi tebal sekali, kemudian customer tuh nggak sulit-sulit, jadi mudah gitu loh. Kita ngomong apa, customer mau denger gitu, nggak kayak dulu, customernya kayak ngeyel-ngeyel gitu, padahal ya sama, cara jualannya sama gitu, bedanya suasana hatinya. Ya ini logis sekali sebetulnya, kalau Anda bisa terapkan dalam kehidupan Anda. Gimana Mas kita bisa melayani customer dengan enak? Gimana kita bisa didatangkan rezeki-rezeki yang bagus? Ya, yang pertama adalah kuasai dulu suasana hati Anda. Salah satu upayanya adalah bagaimana meminimalisir tanggungan, tagihan, utang-utang Anda bulan depan, bulan depannya, dan seterusnya.
Apabila Anda sudah berhasil melunasi utang Anda, nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi karena suasana hati Anda lebih longgar, apa yang Anda rasakan itu sudah lebih enak lagi, lebih ringan lagi bersyukurnya. Maka rezeki-rezeki itu akan membahas bagaimana cara gue mendapatkan 1 miliar pertama gue waktu usia gue 19 tahun. Sekarang gue umurnya 21, tapi gue mendapatkan 1 miliar pertama. Aset ya, bukan duit di rekening, tapi secara total aset yang udah gua kumpulin 1 miliar pertama itu di umur 19 tahun. Ya, memang itu muda banget di bawah 20 tahun nih, gua ngerti. Gimana sih caranya? Mungkin banyak dari kalian semua yang berpikir, oh, apakah semuanya dari trading? Apakah ada bisnis lainnya? Apakah dari orang tua? Nah, itu jadi pertanyaan banyak orang. Nah, kalian berada di tempat yang tepat. Gue akan jelasin semuanya, dibuka semua rahasia, nggak ada yang ditutupin sedikit pun. Dan di akhir video kali ini, kalian akan tahu ya bagaimana perjalanan gue. Sebenarnya semua tuh liku-liku, nggak ada yang instan. Ingat guys, nggak ada semua tuh, nggak ada yang instan sukses. Kalau ada orang bilang sukses bisa instan, bisa cepat, bisa langsung, hati-hati. Kalian harus mikir 2 kali, apakah itu benar-benar atau apakah ada udang di balik batu. Nah, itu kalian harus selalu tempelin di kepala kalian. If something is too good to be true, kemungkinan itu too good to be true. Ya, nggak ada yang terlalu bagus di dunia ini tuh, semua yang nyata-nyata aja, nggak ada too good. Kalau too good ya ada something. Oke. Banyak di luaran sana yang bilang, oh semua duit gue dari trading forex, semua duit gue dari hasil trading forex apa dan lain-lain. Kalian jangan percaya. Kalau ada orang ngomong semua duitnya dari trading forex dan lain-lain, kemungkinan dia bohong. Karena kalau dia bilang semua duitnya dari trading forex, itu almost impossible. Misalnya 1 juta jadi 1 miliar langsung. Dari murni trading doang ya. Nggak ada bisnis yang lainnya. Trading doang. Itu impossible. Kalian jangan percaya. Nah, dengerin kata gue. Kalau gue dari trading forex, itu nggak semuanya dari trading forex duit gue. Modal awalnya yang gue kumpulin itu bukan dari trading forex. Dulu gue bisnis. Dulu gue dagang. Ya, gue ngerintis usaha. Gue mulai cari duit sendiri dari umur 14 tahun. Tapi fokus bangetnya dari umur 16. Umur 14 gue udah mulai cari duit sendiri, tapi sekedar buat nambahin uang jajan lagi itu di sekolah, karena jajan gue kecil. Background keluarga gue biasa aja, bukan uang jajan banyak. Gue iri nih sama teman, uang jajannya kok bisa banyak. Akhirnya gue dagang-dagang, malah gue bisa dapetin lebih banyak daripada uang jajan di kelas gue yang paling banyak saat itu. Gue dagang, jual beli. Kalau temen gue mau beli baju nih, lagi musim apa, temen gue nyari-nyari. Nah, gue nyari-nyari suppliernya yang lebih murah, gue tawarin ke mereka. Misalnya, temen gue di kelas tuh lagi pada suka dulu ini, baju apa dulu, misalnya baju bola. Nah, gue cariin baju bolanya, gue jualin ke temen. Gitu. Jadi akhirnya gue bisa pakai baju bola secara gratis, karena gue jualan ke teman. Nah, itu yang gue lakukan dulu. Itu dulu. Waktu gue mulai SMP, SMA, gue lakukan itu. Tapi bener-bener fokusnya lagi itu di umur 16, gue itu jualan elektronik bekas, kemudian gue jualan baju lagi, fokus di jualan baju, murni jualan online. Ya, akhirnya tuh dari hasil bisnis itu, banyak sih bisnis gue yang lain-lain masih ada, gue pernah buka marketing agency juga. Akhirnya modal kekumpul. Nah, modal kekumpul barulah dari sana trading forex-nya bisa enak. Sebenarnya gue trading forex itu udah lama, dari 2019. Cukup lama, 2019 berarti sekarang 2023, 4 tahun yang lalu. Cuman kalau modalnya kecil, trading forex itu nggak mungkin hasilnya besar. Itu yang perlu kalian tahu. Sekarang kan banyak tuh yang promosi forex tuh di luar sana. Para IB atau para penjual kelas. Mereka kan semua pada promosi. Biar mereka bilang, wah gue dari miskin jadi kaya nih dari trading forex. Dari miskin sampai jadi kaya dari trading forex. Itu tuh kemungkinan bukan bohong ya. Mungkin bukan mau nipu atau apa. Cuman kemungkinan dia mau dagang, mau jualan. Dia tuh kemungkinan nggak bilang yang sebenarnya. Nah, kalau gua itu dulu bisnis sambil trading forex. Nah, dari hasil trading forex-nya, itu sebanding. Ibaratnya forex itu tempat gua investasinya. Tempat gua nabungnya. Hasil dari bisnis, gua puterin tuh ke forex. Sebagian diputerin buat bisnis lagi, sebagian masuk tuh ke trading forex. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin kalian tahu sendiri kan, kalau kalian misalnya modal 10 juta mau jadi 1 miliar, itu berarti 100 kali lipat. Itu bukannya impossible, tapi itu sulit sekali, amat sangat sulit di dunia ini, hampir tidak mungkin. Ya, mungkin ada beberapa yang bisa, tapi orang yang bisa itu kebanyakan nggak akan tampil lagi di sosmed.
Karena mereka udah fokus di kerjaannya mereka. Nggak akan tampil di sosmed. Buat apa kalau mereka bisa ngubah 10 juta jadi 1 miliar, ngapain tampil lagi di sosmed? Itu yang gue cap. Dia nggak akan ngapain tampil. Nggak usah ketemu orang. Udah enjoy aja, enjoy life. Bener-bener nggak usah kemana-mana. Itu kalau orang bisa dari 10 juta jadi 1 miliar. Orang bisa 100 kali lipat, nanti 1 miliar jadi 100 miliar dong. Ngapain ketemu orang? Ngapain bikin konten? Ngapain di sosmed? Kalau kalian ngelihat orang di sosmed, ngaku bisa 10 juta jadi 1 miliar. Dari murni trading doang. Kalian harusnya bertanya-tanya. Oke, poin kedua. Itu kan 10 juta jadi 1 miliar. Itu kan 100 kali lipat, hampir tidak. Tapi kalau 500 juta jadi 1 miliar, nah itu sangat mungkin. Karena cuma 2 kali lipat. Ibaratnya 1 juta jadi 2 juta. Ya mungkin dong. Mungkin. Makanya 500 juta jadi 1 miliar. Nah itulah yang gue lakukan. Gue bisa jadi miliarder dari trading forex. Karena modalnya gue juga kuat. Modal dari mana? Modal dari gue dagang dan bisnis. Nah, jadi ini penting ya. Buat kalian itu mindset, gue bukan mau jualan, atau gue kan ada kelas trading forex. Bukan mau dagang atau apa. Kalau gue mau dagang, pasti gue bilang sebaik-baiknya dong, sebagus-bagusnya. Oh, gue bisa 1 juta jadi 1 miliar, 10 juta jadi 1 miliar. Itu mah namanya dagang, itu mah namanya orang marketing. Gue ngomong jujur. Lu modal besar, lu hasil besar. Lu modal kecil, jangan harap hasil besar. Memang bukan yang nggak bisa, tapi kemungkinan lu kehilangan semuanya itu lebih gede. Misal 1 juta, 2 kali lipat jadi 2 juta, 2 kali lipat lagi jadi 4 juta, 4 juta 2 kali lipat lagi 8 juta. Nanti yang terjadi apa? 8 juta mau 2 kali lipatin lagi malah habis nol, margin call. Karena apa? Kalian mengambil resiko yang besar-besar. Akan tetapi kalau kalian 500 juta jadi 1 miliar, misalnya 500 juta jadi 1 miliar, butuh waktu 1 tahun, itu masuk akal banget. Karena kan dicicil setiap hari sedikit. Terus juga cuma 2 kali lipat. Nah, makanya buat kalian yang mikir, gua nggak suka nih sama kerjaan gua pengen trading aja lah biar jadi kaya. Jangan lakuin itu. Trading itu sampingan. Kalau kalian belum bisa benar-benar konsisten. Atau modal kalian nggak kuat nih, trading itu sampingan. Ya, ingat itu. Jangan berharap lu langsung kaya dari trading. Karena lu kemungkinan masih butuh kerjaan utama lu. Kemudian ada kesalahan terbesar lagi yang gua selalu lihat. Orang tuh semua disuruh fokus nabung. Ya, jadi tadi udah kesalahan pertama. Ya orang pikir dari trading doang bisa langsung kaya. Jawabannya kalau modal kalian nggak kuat, nggak bisa. Modal kalian harus sebanding dengan hasil kalian itu sebanding dengan modal kalian. Makanya yang harusnya kalian lakukan adalah trading itu sebagai tempat investasi. Kalian rutin tiap bulan nabung di platform atau di broker trading forex. Kalian seperti nabung. Biasanya nabung di bank. Kalau nabung deposito kan setahun cuma 5%. Ya, ini nabungnya di forex. Setahun bisa dapat return yang jauh lebih besar. 5% mas sebulan, bukan setahun kalau di forex. Bahkan 5% sehari pun bisa, cuman resikonya tinggi. Nah, jadi forex itu seperti tempat nabung. Tiap bulan sebagian dari gaji kalian tabungin. Itu yang benar. Ya. Yang salah itu orang mikir gue tinggalin kerjaan gue, fokus trading forex. Itu yang salah. Yang benar, ini sampingan. Tempat investasi. Tempat gue sisihkan uang gue. Tiap bulan. Terus, ya sisihkan gaji, masukin. Jadi berkembangnya lebih cepat. Uang bekerja untuk uang, tapi kalian masih tetap ada pendapatan utamanya. Lu nggak bisa cuma nabung doang. Lu harus fokus, gedein, belajar high income skill. High income skill apa? Itu apa? Skill yang bayarannya besar, yang nggak banyak orang bisa. Itulah high income skill. High income skill banyak. Public speaking, itu high income skill. Atau mungkin videographer, misalnya tadinya cuma bisa ngerekam doang, belajarlah editing, jadi skillnya lebih banyak. Nah, itu. Fokus belajar skill, high income skill terutama ya. Terus skill mengelola duit. Contoh, trading forex, itu high income skill. Karena mengelola duit, tapi percuma. Trading forex harus ada modalnya juga. Nah, itu. Dapat modalnya dari mana? Ya, dari kerja. Makanya high income skill tuh banyak. Nah, kalian harus fokus gedein high income skill, belajar, supaya nanti income kalian tambah besar, barulah
Nanti di sana hidup kalian bisa berubah. Kalau cuma nabung nggak bisa nih. Gini, gua kasih analogi. Misalnya pendapatan kalian 4 juta. 4 juta. Nabung, senabung-nabungnya semaksimal mungkin lu nabung. Anggap nggak makan, nggak apa, semuanya masih tanggung ortu lah. Yang ditabung cuma 4 juta. Yang ditabung cuma 4 juta. Tapi kalau misalnya income lu 10 juta, lu pakai 5 juta aja masih nabung 5 juta kan? Lebih gede kan? Nah, apalagi kalau income kalian misalnya 40 juta, lu pakai 10 juta masih nabung 30 juta kan? Ya itulah high income skill. Makanya fokus gedein high income skill supaya income kalian besar. Barulah nanti di sana kalian bisa hidupnya berubah. Jangan fokus di nabung, ya fokus gedein high income skill. Jadi pakai sisihkan sebagian dari uang kalian untuk modal belajar, invest lagi ke kepala. Mungkin banyak banget yang bilang kayak gitu, belajar. Tapi itu bener, itu penting banget. Itu yang ngerubah hidup gua. Ya guys. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan tentang bagaimana caranya dari awal saya dari modal uang 3 juta bisa menjadi 1 miliar tanpa hutang sama sekali. Nama saya Kunti. Saya mendapatkan 1 miliar pertamaku di usia 19 tahun dari YouTube dan endorse. Tapi hanya dalam beberapa bulan saja, semuanya itu hilang. Dan entah lari. Itu the point kita bahas yang pertama. Caraku mendapatkan 1 miliar pertamaku di usia 19 tahun. Jadi ceritanya gini, pada akhir tahun 2017, aku pertama kali mengupload video di YouTube channelku. Nah, tapi pada saat itu, aku nggak ngerti sama sekali dengan yang namanya personal branding. Jadi segala jenis konten aku coba buat. Mulai dari horror, prank, social eksperimen, vlog, sampai akhirnya di tahun 2019, aku temuin satu winning kontenku, yaitu video reaction orang luar negeri. Disinilah titik awalnya di mana YouTube channelku tuh meledak banget. Konsepnya itu aku kumpulin beberapa temanku dari luar Indonesia, seperti orang Korea, orang Jepang, orang Cina, Amerika, Vietnam, dan kita mereact sebuah video yang lagi viral di Indonesia. Seperti waktu itu Gen Halilintar buat lagu Ziggy Zaga, kita mereview video tersebut, dan itu video sempat trending guys. Viewsnya itu kalau kita lihat di sini 5,3 juta. Di momen ini, di era video reaction orang luar negeri ini bertahan kurang lebih selama 4 bulan. Dan di sini dari AdSense aja, aku bisa berhasil mendapatkan 100 juta rupiah dari AdSense doang. Seperti kalian lihat di sini, ada videoku yang berjudul reaksi cewek cantik luar negeri, lihat YouTuber dan aktor Indonesia. Nah, viewsnya di sini itu 17,4 juta guys. Dan dari satu video ini aja, aku berhasil mendapatkan 85 juta rupiah. Makanya kalau kalian lihat di sini, viewsku tuh gede-gede banget. Kayak ini, Indonesia hebat di mata orang Korea, ini 872.000. Kemudian Presiden Jokowi di mata orang Korea 1,1 juta orang. Lanjut terus ke atas, ini juta-jutaan guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Setelah itu dari endorsement juga. Waktu itu aku udah lumayan banget sekali buat video panjang. Brand itu berani membayar sampai 20 juta rupiah untuk satu video. Nah, makanya tepat bulan Juni tahun 2019, uang yang aku kumpulkan dari tahun 2017 sampai 2019 totalnya itu 1 miliar rupiah. Jadi bukan yang kayak dalam satu bulan tiba-tiba aku dapatkan 1 miliar ya, tapi ini adalah uang yang terkumpul sampai usia 19 tahun untuk mendapatkan 1 miliar rupiah. Nah, tapi setelah bulan Juni ini, yang terjadi adalah aku pulang ke Indonesia. Dan aku tuh nggak ngerti bahwa aku harus stok video nih. Karena kontenku pada saat itu cuma satu, yaitu reaksi orang luar negeri. Nah, aku nggak ada backup video sama sekali. Dan akhirnya kontenku berubah total. Waktu itu aku liburan di Indonesia selama 3 bulan tuh. Jadi kontenku hilang selama 3 bulan guys. Dan begitu aku balik ke Amerika, nggak lama setelah itu Covid pun datang. Makin nggak bisa aku buat video reaction itu lagi. Dan mulai dari Juni 2019 sampai Juni 2021, itu aku malah minus guys. Yang tadinya aku bisa dapat ratusan juta setiap bulan, sampai hanya 5 juta rupiah setiap bulan. Dan di momen itu, aku udah punya tim yang aku harus gaji, yang membuat setiap bulan aku harus minus. Nah, mungkin ada yang bertanya, duit yang 1 miliar ini yang udah terkumpul kemana? Jawabannya adalah, aku juga nggak tahu kemana. Oleh sebab itu, kita masuk ke part kedua, cerita tentang bagaimana uang 1 miliar ini tiba-tiba ngilang. Sebenarnya guys, uang itu nggak tiba-tiba hilang sih. Uang itu tetap ada. Tapi, cara aku mengalokasikan dana, ini yang nggak tepat. Aku nggak ngerti tentang money management itu apa. Jadi begitu anak umur 19 tahun terima duit segede itu, dia langsung spend ke hal-hal yang nggak jelas. Misalnya langsung beli mobil BMW, beli jam tangan mahal, beli baju-baju branded. Itu yang membuat tiba-tiba uang cadangannya itu udah nggak ada. Jadi ketika badai itu datang, terpaksa aku harus minta tolong ke orang tua untuk bantu aku bayarin timku ini. Kalau nggak ada orang tua aku gimana? Aku harus pecat semuanya mereka itu. Bahkan di momen itu, salah satu timku, aku harus pecat dan aku harus cariin dia kerjaan baru. Dan perlu diingat lagi, momen ini terjadi di masa-masa COVID, yang dimana semua orang juga itu lagi mengalami kesusahan. Nah, dari sini, aku belajar banyak banget hal. Awal saya mulai invest ya, dengan modal 10 juta, bisa jadi 1 miliar, itu prosesnya apa aja teman-teman. Karena biasa ada yang komen di YouTube saya, ataupun DM ya, suruh saya ceritain prosesnya itu, memang benar gitu, modal 10 juta bisa jadi 10 miliar gitu. Jadi 1 miliar gitu ya.
saya aminin dulu jadi 10 miliar. Nah, terus total selama sebulannya itu kan ada invest gitu. Setiap bulannya saya kan ada beli saham ya, dengan menyisihkan gaji saya. Nah, itu kira-kira berapa sih total nilai yang saya investasikan biar bisa jadi di atas 1 miliar rupiah. Nah, di sini saya akan cerita sedikit dari awal dulu nih saya mulai, teman-teman. Jadi saya mulainya itu pada saat tahun 2016. Saya mulai bekerja dengan Bro Putra ya, mentor saya. Nah, waktu itu satu bulan mulai bekerja, saya langsung mulai invest. Karena waktu saya bekerja jadi asistennya Bro Putra, saya memang ditugaskan ya untuk menganalisa saham juga, jadi adminnya Profit All In, teman-teman. Jadi saya langsung, ketika saya mengerjakan analisa, saya mikir loh, kok saya goblok banget kalau saya cuman mengerjakan, tapi saya nggak mulai invest, teman-teman. Jadi saya langsung memberanikan diri untuk invest. Saya buka akun sekuritas waktu itu, dengan modal harus 10 juta waktu itu, teman-teman. Jadi mau nggak mau saya paksakan. Sebenarnya kalau bisa modal 1 juta, ya udah saya mulai dengan 1 juta. Tapi waktu itu nggak bisa, disuruh 10 juta, ya udah saya mulai dengan 10 juta. Padahal waktu itu di akun bank saya itu, ya saldo saya nggak banyak juga sih, cuma sisa belasan juta. Tapi saya memberanikan diri karena saya mikirnya saya ada bekerja, punya gaji, ya udah saya taruh aja 10 juta di sana. Saya masih ada income tiap bulan yang bisa buat saya hidup, teman-teman. Nah, terus kenapa saya memilih untuk investasi? Saya ada trading nggak ya gitu ya? Bisa banyak teman yang nanya saya. Kebetulan saya tidak ada trading, teman-teman, dan saya tidak bisa, saya kurang bisa untuk trading. Saya milih untuk invest karena memang kebetulan waktu saya bekerja dengan Bro Putra, dia sudah invest selama sekitar 7 tahunan, 8 tahun, dan memang performance-nya bagus gitu. Jadi saya ikutin aja strateginya bagaimana, caranya bagaimana. Saya cuma mengikutin aja gitu. Akhirnya bisa sampai hari ini. Nah, jadi saya tidak ada trading, cuman fokus di invest ya, teman-teman. Terus, apa saja sih yang saya lakukan ketika bekerja dengan Bro Putra gitu ya? Yang saya lakukan PR-nya waktu itu adalah karena saya nggak ada basic finance gitu ya, basic saham, basic tentang bisnis ya. Karena bicara saham ini kan tidak jauh dari bisnis perusahaan, pahamin cycle-nya, accounting-nya bagaimana, baca laporan keuangan bagaimana. Saya benar-benar buta, teman-teman. Saya dari nol, saya nggak tahu apa-apa. Dan kebetulan brother saya juga nggak tahu apa-apa gitu. Bahkan operasi laptop aja waktu itu brother saya kurang bisa gitu. Jadi kita pelan-pelan mulai belajar dari nol, analisa saham, setiap harinya saya kerjakan begitu saja. Karena saya memang mau belajar waktu itu. Saya pikir, ya karena uangnya di sini, why not kita tidak belajar, spend waktu kita waktu itu ya. Baca banyak sekali buku tentang investasi. Dan buku lainnya juga sih sebenarnya, tentang keuangan, investasi, dan lain-lain. Total buku yang saya bacakan dari dulu sampai hari ini, ya sekitar 5 tahun, itu sudah ada 100 plus bukunya, teman-teman. Kalau teman-teman buku saya di rak buku ya apartemen saya, itu tingginya banyak banget. Nih, mungkin videografer saya pernah lihat juga, bukunya banyak banget, itu ada 100-an plus bukunya. Dan semuanya tentang keuangan, saham, dan tentang hidup gitu ya. Saya belajar dari orang yang sudah sukses juga bagaimana caranya, dan ikut seminar, teman-teman. Jadi saya tidak pelit untuk membeli buku, membeli seminar ya, untuk ikut seminar. Dulu saya mikir kalau saya beli buku 400.000 misalnya. Kebetulan saya baru beli bukunya Ray Dalio, harganya 560.000. Kalau dengan mindset yang dulu, saya mikirnya, buat apa saya beli buku 560.000? Ya, ini buku keduanya Ray Dalio, buku baru. Mending saya buat have fun lah gitu ya, kalau dulu dengan mindset sebelum investasi. Tapi kalau sekarang saya membeli buku 560.000, saya pelajari ilmunya Ray Dalio, saya terapkan, saya mikir ini bisa buat long term. Saya pikir ini bisa saya bisa menghasilkan kali 100 dari 560.000 tersebut. 560.000 menurut saya itu tidak mahal lah, karena saya yakin pengalamannya sangat luar biasa gitu. Nah, untuk itu teman-teman jangan pelit ya untuk menyisihkan untuk edukasi. Nah, itu yang saya lakukan ya, 100-an buku yang saya baca, akhirnya saya tahu materinya. Yang bisa saya sharingkan hari ini yaitu hasil dari baca buku dan yang saya praktekkan, teman-teman. Ya, jadilah ilmu atau yang saya lakukan gitu. Nah, habis itu, kalau mentor saya tekankan bahwa ketika lu punya gaji sebesar apapun, kalau tidak dikelola dengan baik, ya tidak bisa jadi sukses atau kaya. Nah, dari itu saya langsung praktekkan juga, 1 bulan bekerja, saya langsung menyisihkan gaji saya waktu itu pertama kali 30%. Ya, untuk diinvestasikan. Tapi ketika saya melihat lebih, saya naikkan 50%, akhirnya sampai 70% saya kompak dengan brother saya si Tony gitu ya. Sisihkan selama 3 tahunan ya untuk diinvestasikan, dimasukkan ke rekening saham ya. Tiap bulan average down, average up ya, beli saham terus. Itu total kalau saya hitung uangnya itu ya ada di 100 juta plus. Karena waktu itu gaji saya
pertama kali bekerja sekitar UMR ya, saya sisihkan 30-50% ya, itu bisa dihitung teman-teman berapa juta, sampai gaji saya masih di bawah 10 juta, saya sisihkan sampai 70%. Itu tidak sampai 200 juta total investasi saya. Kalau dibandingkan dengan return saya yang 1 miliar plus, berarti total return kalau di persentase itu sekitar ya 900%, 1000%. Bagaimana bisa ya? Kok bisa gitu ya? Karena saya selalu menggulung setiap kali saya profit. Contohnya waktu itu saya pernah jackpot di sahamnya INKP, Indakiat. Saya beli di 1000-an, pernah profit naik sampai 7.000-an ya. Waktu itu ketika untung yang saya pegang ya, ketika uang saya menjadi berapa ratus juta, saya langsung belikan ke saham lain teman-teman. Saya bukan mengambil untung itu, tapi saya langsung gulung di saham lain dan profit lagi langsung jadi otomatis miliaran. Nah itulah yang membuat saya bisa cepat teman-teman. Jadi jangan untuk takut compounding atau jangan pelit untuk compounding gitu ya. Karena kadang ada yang takut, wah ini kan saya mau amanin dulu gitu. Misalnya 100 juta jadi 500 juta ya. 400 jutanya saya amanin, saya invest lagi 100 juta. Ya lebih lama teman-teman untuk bisa jadi miliarder gitu ya. Atau 400 jutanya dipakai untuk konsumtif, beli barang branded gitu ya. Ya jujur saya banyak yang menggoda. Ketika saya pegang uang yang banyak, pasti banyak hal yang menggoda. Saya melihat itu karena saya rekeningnya ada, melihat ini karena rekeningnya ada gitu ya. Misalnya lihat barang branded, pasti saya pengen beli. Cuman kita ya harus tahan-tahan. Ingat lagi bahwa ada kebutuhan dan keinginan teman-teman. Itu yang saya tekankan gitu. Bahkan untuk makan, saya tidak perlu takut waktu itu ya. Saya pernah bikin videonya yang ini, makan 3T, tempe tahu tauge ya. Saya makan selama bertahun-tahun ya. Sampai asam urat teman-teman. Nah, itulah yang saya kiranya harus saya tekankan. Kalau masa muda kita ya tidak harus. Jangan lupa untuk kerja keras, tapi harus kerja cerdas juga teman-teman. Nah, setelah itu jackpot berkali-kali ya, pasti ada bedanya dong dengan sekarang gitu ya. Punya perbedaan ngelola 10 juta dan ngelola 1 miliar, di atas 1 miliar. Pastinya ketika, kalau dulu ngelola 10 juta, itu kalau profit 10% itu kan 1 juta. Nah, kalau sekarang ngelola 1 miliar gitu ya, profit 10% itu 100 juta. Kadang kalau dilihatin terus, itu kita jadi emosi, mengganggu keputusan investasi kita. Kadang kita, wah ini 100 juta lumayan juga nih buat saya beli apa gitu ya. Kita take profit, ternyata ketika take profit, malah naik jauh gitu ya. Nah untuk itu saya sangat tekankan, pasti rasanya beda teman-teman, emosi kita beda, mental kita beda gitu ya. Itu masih saya terus pelajarin supaya saya kalau kuncinya saya jangan lihat portofolio saya terus, jangan terlalu sering dibuka teman-teman. Jadi saya fokusnya lihat pergerakan saham aja. Wah ini udah sampai harga berapa nih, udah capai target saya belum? Karena ketika saya beli biasanya saya langsung pasang GTC order, jual otomatis teman-teman. Nah, itulah rasanya, pastinya juga instrumen investasi yang kita kelola juga menjadi berbeda-beda. Bisa masuk ke beberapa instrumen, dan pembagian sahamnya juga bisa lebih banyak. Kalau dulu saya cuma pegang 2-4, sekarang bisa 4-8 maksimal gitu teman-teman ya. Nah, itulah yang membedakan dari dulu ya sampai hari ini gitu. Mungkin teman-teman yang masih merintis menjadi investor ya, mungkin baru 3 bulan, 6 bulan, belum menghasilkan, teman-teman jangan pensiun dulu gitu ya. Siapa tahu banyak yang kecewa juga langsung pensiun gitu ya tidak jadi apa-apa. Dulu juga pas saya mulai invest, ada teman saya juga yang invest, karena berhenti di tengah jalan ya akhirnya dia tidak bisa mencapai targetnya dia gitu. Nah untuk itu saya ingin kasih tahu teman-teman kalau investor itu perjalanannya cukup panjang gitu. Jadi bukan cuman setahun 2 tahun gitu ya, tapi kalau bisa forever, selamanya gitu. Selama masih hidup jadi investor, seperti Warren Buffett atau Charlie Munger gitu ya. Umur 11 tahun investor, hari ini Warren Buffett umur 91 masih jadi investor. Gitu. Seperti judulnya video ini aku mau cerita tentang 1 miliar pertama. Karena sebelumnya aku udah pernah cerita tentang 10 juta pertama di sini dan juga 100 juta pertama di sini. Nah, di video ini 1M itu bukan income per bulan, belum sampai situ, tapi aku hanya cerita secara aset. Tapi aku tahu beberapa teman aku yang udah berhasil mendapatkan income 1M per bulan, tapi ketika aku dengar cerita mereka, perjuangannya gila. Aku kalau disuruh kayak gitu, mungkin aku juga nggak kuat sih. So I think they deserve for what they get. Money always follows value. Karena perjuangan kita dalam hidup ya tentang mencari nilai atau value kita dan bagaimana membuat nilai kita itu berharga di masyarakat. Nah, dalam perjalanan mencapai aset 1 miliar pertama, aku sempat kilas balik sampai nulis-nulis di sini. Jadi kalau aku boleh coba hubungkan 10, 100, dan 1M pertama, itu
itu dimulai dari 10 juta pertama lah ya tentunya. Nggak akan ada 1M kalau kita nggak pernah ngumpulin 10 juta gitu kan. Nah, aku ceritain secara singkat aja ya. Mulai dari 10 juta pertama, kayaknya tuh pas aku SMA tahun pertama ya, di tahun 2011 ketika aku umur 16 tahun. Karena aku inget banget pas aku mau masuk kuliah di 2013, itu tuh aku udah punya tabungan 24 juta. Nah, jadi 10 juta pertama aku itu dapatnya dari ya ngumpul-ngumpulin uang angpau dan uang jajan dari kecil sampai sekarang. Terus sering juga ikut lomba-lomba ekonomi pas SMA, dan aku juga sempet jualan wall sticker. Nah, fast forward ke 5 tahun kemudian setelah 2011, tepatnya di tahun 2016 ya. Pas aku umur 21 tahun, itu aku dapat 100 juta pertama. Nah, jadi kira-kira butuh waktu 5 tahun tuh untuk bikin uang aku bertumbuh 10 kali lipat dari 10 juta ke 100 juta. Nah, 100 juta itu aku dapat dari ya menang-menang lomba. Terus aku juga sempet jualan macam-macam sih pas di kuliah ya, jasa print, pangsit, dan lain sebagainya ya. Aku udah pernah cerita juga di video-video yang sebelumnya. Terus aku juga sempat freelance nulis artikel tuh dikit banget sih, kayak satu artikel kayak waktu itu berapa ya? 25.000 atau 40.000. Terus aku juga udah mulai kerja di tahun 2016 itu. Jadi aku bisa dapat 100 juta kayaknya sih paling banyak tuh dari aku ikut lomba sama kerja sih. Jadi aku udah mulai kerja tuh bahkan sebelum aku sidang dan sebelum magang bahkan. Nah, kemudian fast forward lagi 4 tahun kemudian dari 2016 ke 2020 pas aku umur 25 tahun, which is tahun lalu ya. Aku mencapai 1M pertama aku, itu tuh dari gaji dan bonus dan juga penghasilan dari content creator. Sebenarnya ya, kalau aku pikir-pikir 1M di umur 25 tahun tuh agak lama. Tapi nggak tahu, menurut kalian gimana? Karena aku tahu sih, kayak beberapa teman-teman aku sekarang mungkin uangnya nggak sampai 100-200 juta gitu kan di umur yang sama aku. Tapi di sisi lain, aku juga ngelihat nih teman-teman aku yang mungkin baru lulus SMA atau masih kuliah nih. Dia udah mencapai 1M pertamanya dari bisnis lah, atau dari penghasilan content creator ya. Nah, aku pernah breakdown juga gaji aku ya. Selama 5 tahun aku bekerja di capital market, sebenarnya tuh nggak kecil-kecil banget juga. Pas 2016 pertama kali tuh rata-rata gaji per bulan tuh sekitar 6 juta lah, kalikan 12, 72. 2017 sekitar 15 juta lah, kali 12, 180. Itu kan udah naik 2 kali lipat tuh sebenarnya. 2018, 20 lah rata-rata, kali 12, 240. 2019, 25 juta kali 12, 300 juta. 2020 rata-rata gaji 25 juta per bulan, kali 8 bulan aku bekerja sekitar 200 juta. Jadi kalau semuanya ditambah 992 juta. Tapi kan ini cuma gaji kan, aku kan juga harus spend untuk makan sehari-hari dan beli ini itulah. Jadi kalau aku anggap aja ya, aku nabung 70%-nya dari income aku. Gila, itu gede loh, berarti aku cuma spend 30% doang kan. Ya aset aku 700 juta. Jadi ya lumayan cocok lah dengan aset 1M yang aku dapat di tahun 2020 pas aku umur 25. Nah, setelah aku lihat balik perjalanan itu, satu hal yang bisa aku simpulkan tuh, di dalam setiap milestones-nya itu tuh ada cara-caranya tersendiri. Kita nggak bisa pakai cara yang sama untuk setiap proses yang berbeda. Kalau aku cuma ngandalin uang jajan dan hasil dari lomba, mungkin akan susah mencapai 100 juta pertama. Dan kalau aku cuma kerja dan ngandalin gaji dan bonus, aku akan susah banget untuk mencapai 1 miliar pertama. That's why aku mulai side job, side hustle sebagai content creator. Dan kalau aku cuma ngandalin content creator, mungkin akan lama bagi aku untuk mencapai 10 miliar pertama. That's why aku bangun bisnis dan lain hal sebagainya lah. Nah, jadi jangan sampai kita tuh udah kerja 20 tahun bermodalkan gaji, terus kok gini-gini aja ya, kok asetnya ya baru kekumpul segini. Ya karena kita mencoba hal yang sama selama berpuluh-puluh tahun. Gimana kita bisa expect dapat hasil yang beda? Dan inilah cerita 1 miliar pertama aku. Dan aku harap teman-teman juga nggak insecure dengan cerita aku atau cerita sukses orang-orang lainnya. Karena dibalik semua itu pasti ada perjuangan yang nggak mudah. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, like, dan komen channel Sumber Sukses sekarang juga.